jalurnya itu sudah ketutup. Jalurnya ketutup. Jadi cuma es rata semua. Padahal biasanya kalau sebelum corona itu banyak gitu ya. Banyak aja yang ada jalur gitu ya. Iya. Itu sama sekali nggak terlihat. Nggak terlihat, iya. Untungnya kan ada guide-nya tadi. Jadi dia yang nyari jalannya. Kita ikut talinya di belakang gitu nyambung. Serem banget. Serem. Nggak kebayang, Pak. Wah. Itu lebih serem daripada hantu sih. Wah, gedang goreng, Pak. Silakan ya. Pak Mul Jauh. Pisangnya mana? seneng pisang ya ini kayaknya. Ini pisang ada nggak pisang di sana? Pisang ada nggak di sana? Nggak lihat aku. Jadi di Tapi sana kalau makanannya apa Pak berarti? saya punya dulu ya. Wah, gimana ini? Aduh, lanjut dah. Siapa? Oke. Masih belum bisa ngudut ini. Udah mulai. Kopiku, Pak. Ini kopiku. Ya, silakan Pak, silakan. Ya, udah mulai. Udah mulai ya Pak ya? Udah mulai. Selamat datang kawan ngambang. Kata produser kita untuk teman-teman panggilannya kawan ngambang ya. Janganlah kayaknya, janganlah. Sobat ngalir sama ngambang. Sobat ngalir aja kayaknya. Sobat ngalir. Oke. Kan biasanya kalau di Borobudur ya, apa namanya? Good people ya. Iya. Smart people. Iya. Kalau kita apa nih? Sobat ngalir aja. Sobat ngalir aja kali ya. Sebenarnya kawan ngambang juga boleh juga. Ayo Pak. Ayo, Pak. Aduh. Boleh sambil dimakan aja Pak? Ya. Dimakan. Katanya boleh endorse di sini ya, Pak ya? Ya, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita malam ini, saya mengingatkan buat teman-teman kalau misalkan mau masang iklan, silakan. Bisa makanan juga, silakan Pak, makanan Pak. Oh, makanan ada. Ini contohnya, Pak. Martabak. Ini contoh aja nih baru nih. Ini martabak khas Muara Teweh ya. Yang bikin soalnya orang Muara Teweh. Apa ya, Pak? Saya nggak tahu sih, Pak. Ini martabak pasti enak rasanya. Iya. Ini apanya itu? Taruh aja. Oke, kita taruh aja di sini ya. Ini contoh aja, ini contoh. Ini nah, silakan sambil Ini ada gedang goreng ya, Pak. sambil dimakan mungkin Masnya silakan. Saya juga mau ngicip sih, Pak, ini, Pak. Silakan. Wah, enak nih. Terang bulan ini ya. Terang bulan, Pak. Terang Monggo, Pak. bulan. Ngicip dulu, Pak. Tapi itunya gambarnya martabak ya. Kemarin udah kita bahas, Pak. Kemarin bahas martabak terang bulan ya. Yang biasanya kan adanya malam ya. Ternyata adanya siang juga ada. Baru tahu kita. Oke, kita pada malam ini kita kedatangan tamu salah satu teman yang istimewa sekali karena mau diajak ke podcast mengalir padahal nggak ada bayaran. Kebetulan orang ini adalah orang istimewa karena sudah sampai ke Everest katanya. Yang katanya healing kemarin ya, Pak ya? Healing, kita healing. Oke, benar atau salahnya? Nanti Pak, tanyakan langsung kepada narasumber kita kali ini, Mas Mamat. Selamat datang, Mas Mamat. Terima kasih. Siapa? Sebutannya siapa? Pak Mul. Iya, terima kasih Pak Mul. Ini saya sudah diundang ke sini. Saya juga lupa Pak Mamat. Iya. Pak Mamat. Oke, Pak Mamat. Terima kasih juga Pak Mamat sudah datang ke sini. Kita ngobrol aja Pak Mamat ini. Ngalir aja ya? Iya, ngalir aja. Kita khusus untuk Pak Mamat ini kita ngebahas soal healing sih Pak Mamat. Karena kan kita tahu Pak Mamat ini sudah berkelana baik dalam negeri maupun luar negeri ya Pak Mamat ya. Betul ya? Benar salah. Salah yang salah. Benar dan salah. Oke, boleh silakan dikoreksi mungkin sambil makan, kita sambil ngopi, sambil kalau misalkan mau ngudut silakan. Ngudut nggak apa-apa ya? Boleh Pak. Di sini bebas karena di YouTube ya, bukan di TV ya. Silakan, saya temenin ya Pak ya. Saya temenin aja ini Pak. Oke. Silakan. Jadi karena saya bingung nih mau ngomong apa nih. Ya. Nah, kalau gitu saya koreksi yang tadi aja. Boleh. Jadi benernya itu kayak gimana tuh Pak? Jadi kalau untuk
Everest ya tadi ya? Ya, Oh, Everest. yang kemarin itu bukan Everest. Ya. Jadi awalnya gini, saya kan ada ikut pecinta alam, Stapala. Stapala namanya. Iya, Stapala. Stapala itu pecinta alam di kampus PKN STAN. Salah satu kampus ya. Mm-mm. Kita dulu nggak ada di itu. Kampus top lah ya. Salah satu kampus yang ini ya banyak pendaftarnya yang tapi yang seleksinya wah, luar biasa sekali itu. Sulit. Itu. Jadi bagaimana Pak itu Stapala itu seperti apa sih Pak? Jadi Stapala itu dia kelompok pecinta alam. Ah. Jadi kami ada proyek yaitu menaklukkan Seven Summit dunia. Menaklukkan Seven Summit dunia. Catat ya teman-teman. Jadi Seven Summit itu dari gunung tertinggi di tiap 7 benua. Wow. Begitu. Salah satunya Salah satunya yang paling terkenal ya Everest itu. Everest. Karena dia kan paling tinggi sedunia 8.884 meter. 8.884 meter ketinggiannya. Iya. Nanti kalau salah diedit ya. Boleh. Salah satu gunung tertinggi di dunia. Iya. Betul ya. Jadi sudah ada beberapa gunung yang didaki. Jadi itu enggak tiap tahun naik. Kadang selang berapa tahun nyari sponsor dulu, nyari dana dulu. Iya. Nah, kebetulan untuk gunung selanjutnya yang mau didaki itu adalah Everest. Gunung selanjutnya, sebelum Iya. ke tahap Gunung Everest, apa dulu itu Pak? Nah, makanya sebelum ada diadakan ekspedisi Everest itu, Stapala mengadakan kayak pemanasannya lah. Istilahnya pemanasan. Ekspedisi untuk pemanasan sebelum menuju Everest, yaitu Gunung Island Peak atau Gunung Everest. Island Peak. Kalau di Nepal itu bahasanya Injase. Semoga bacanya benar ya saya. Injase. Nah itu ketinggiannya itu 6.400, saya lupa. Hampir sama berarti ya, cuma beda berapa ribu doang berarti. 2.000 Pak, lumayan vertikal. Oh, berarti agak tinggi juga. Iya, Karena tertinggi di Indonesia aja kan Gunung Jayawijaya, Gunung Puncak Kartes kan cuma 4.000-an. Puncak Kartes yang ada gunung yang ada saljunya ya? Yang ada salju, es abadi ya. Iya iya. Katanya udah mau cair gitu Pak. Iya. Gimana terus kita? Udah nggak ada gunung salju lagi di kita berarti. Waduh. Padahal itu satu-satunya ya Pak ya. Ya itu makanya kita kan Itu yang di Papua itu berarti 4.000 ketinggiannya. 4.000-an. Yang pernah Bapak Mamat ini untuk apa namanya daki itu berarti Ya. di ketinggian 6.000 meter. Iyalah. Sebenarnya sebelum ikut ekspedisi gitu saya nggak ada apa namanya pengalaman. Jadi ini gunung salju pertama saya. Kok bisa ya? Sambil dirokok dulu, Pak. Tadi belum ya. Langsung wah banyak sekali pembahasannya kita. Disambi, Pak. Silakan. Kopinya sudah siap, Pak? Ini kan bahas gunung, bahas olahraga, kenapa ngerokok? Enggak apa-apa. Cuaca ini malam ya, Pak ya. Oh iya, nggak olahraga lah ya. Kalau pagi ya boleh lah. Yuk, jadi gimana? Jadi Oh minum dulu tadi ya. saya minum dulu Pak. Sambil mikir sebenarnya. Biasanya di episode pertama ini kita nyiram. Iya. Ini saya siram basah ini, Pak. Nyiram lagi ya. Ya jadi begitu Pak Mul. Jadi sebelumnya saya nggak ada pengalaman sama sekali naik gunung. Ini yang pertama. Dan itu juga salah satu itu kan kemarin kan seleksi ya untuk menentukan siapa anggota Stapala yang bakal dikirim ke sana. Yang kira-kira mampu. Iya. Ya, gitu ya. Jadi mungkin kalau tadi dibilang healing sih, ya ada benar ada salah sih. Ada benar ada salah. Iya. Karena di samping healing itu kita harus persiapan dan itu nggak main-main dong Pak. Nah. Latihannya seperti apa sih Pak untuk sampai ke sana dan bisa seleksi gitu bisa masuk? Jadi yang pertama kemarin pendaftaran pastilah ya. Terus jadi dikumpulkan di grup WhatsApp. Ya. Nah, di situ ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Ada pelatihnya. Pelatih Coach Rahmat.
Beneran ini? Beneran. Ada pelatihnya? Iya, ada pelatihnya. Jadi beliau yang menyusun apa namanya jadwal olahraga kita. Maksudnya apa saja. Jadi olahraga nggak cuma lari, nggak cuma ngelatih endurance, kekuatan, kelenturan. Pokoknya semua dilatih. Bahkan pernafasan kita juga dilatih. Paling berat apa latihannya, Pak? Semuanya berat, Mas. Semuanya Berat. Karena kan kita harus komit itu. Berarti Nah. emang nggak boleh absen ya? Iya. Absen harus sesuai dengan jadwal. Dan susahnya itu kita nggak diawasi. Nah, kita nggak diawasi. Kalau di ekspedisi sebelumnya, pengalaman saya yang saya lihat, itu kan mereka kan kumpul, misalkan kumpul di gor, di stadion, mereka latihan bareng. Nah sekarang kan kita kan udah ada di mana-mana nih. Nah kita harus latihan sendiri-sendiri dan itu kita harus konsisten lah, harus tidak apa namanya ya kita bisa aja kita males hari ini nggak dulu. Nah itu juga terserah kita karena itu yang menentukan hasilnya nanti bagaimana. Itu beratnya. Padahal bisa pura-pura atau bisa pura-pura oh iya udah latihan. Lari ya, naik motor. Nah kan. Tapi emang secara ini kan emang harus dilatih ya Pak ya. Memang untuk jadwal latihan itu emang tujuannya adalah untuk mempersiapkan kita sendiri. Iya. Kekuatan fisik kita, bagaimana kita kondisi kita di sana nanti ya. Iya, seperti itu. Nah, setelah latihan kemudian kan pasti ada seleksi tuh. Iya. Seleksinya seperti apa Pak? Nah, kalau seleksinya kemarin online juga Pak. Jadi karena kemarin kan apalagi kebetulan Pak Corona. Nah, Pak Corona kan kita kan jadi lebih sulit lah untuk travel ke misalkan kumpul ke Jakarta atau mana. Nah, jadinya kami itu online lari kan itu ada track GPS-nya. Itu nanti yang diserahkan. Terus gerakan lain misalkan push up, pull up, dasar lah itu nanti dikirim videonya. Jadi seleksinya online ya? Online juga, memanfaatkan Zoom juga. Jadi ada beberapa misalkan yang gerakannya sulit yang harus diperagakan itu nanti pakai Zoom. Jadi pelatihnya sendiri dan beberapa senior yang menilainya. Seperti itu. Selain itu juga ada lagi tes wawancara dan psikotes. Nah, jadi di udah kayak mau masuk CPNS ya? Iya. Berat makanya ini ya. Jadi wawancara juga. Nggak cuma fisik aja, nggak cuma aja. Jadi di psikotes itu kita diukur. Apa yang diukur? Kita tuh masuk ke golongan mana. Jadi di sana tuh namanya ada tes peran. Jadi psikotes itu untuk menentukan peran apa yang akan nanti dipilih ya? Jadi misalkan nih, kau tuh tipenya apa? Kau tuh tipenya leader, pemimpin. Terus kau tipenya apa? Kamu tipenya dia apa namanya ya? Pokoknya dia yang koordinator. Beda lagi. Total berapa orang Pak itu Pak? Jadi satu tim itu 4 orang. Oh, 4 orang yang diterima. Yang diterima. Iya, yang awalnya mengikuti itu 32 atau 33 gitu kalau nggak salah. Nah iya itu. Jadi seperti itu tadi ada psikotes untuk menentukan peran kita di tim ini apa sih. Misalkan, oh ini tipenya leader semua, pemimpin semua. Itu nggak bagus juga untuk tim. Karena kan jadi komandonya nanti bisa Pak. Iya. Jadi ditentukan yang ada satu leader. Ada satu berperan A, berperan B, berperan C seperti itu. Kalau Pak Mamat ini perannya apa pas di sana? Wah, kayaknya nggak ada sih. Saya lupa hasil saya apa ya. Kemarin tuh ada. Jadi di dalam satu orang tuh ada 2 sampai 3 peran. 2 sampai 3 berarti? Dia condong yang apa gitu. Oh iya. Dia condong tipe apa seperti itu. Itu untuk psikotes. Nah, kalau wawancaranya juga untuk menentukan kesiapan kita. Apakah kita siap atau enggak gitu ya? Iya, apakah kita punya komitmen apa enggak. Ini yang diukur bukan cuma fisik tapi juga mental ya Pak ya? Iya, semuanya. Perannya apa nanti di sana kan seperti itu. Terus setelah sampai Nepal ya Pak ya? Itu ke Nepal langsung atau gimana tuh Pak ceritanya?
Jadi ceritanya kemarin kan kita kan pesertanya tuh jadi ada 4 anggota. Yang pertama saya dari Muara Tewe. Satu-satunya ya? Ya, di Kalimantan itu nanti bisa lihat Google Map aja kalau nggak tahu. Ya. Boleh aja. Yang kedua dari Samarinda. Yang ketiga dari Batu Licin. Ya. Yang terakhir dari Bandung. Jadi kita kumpul dulu. Kumpul di Jakarta. Kumpul di Jakarta. Ya, jadi mungkin ada acara-acara seremonial lah. Pelepasan sama senior-senior, habis itu kita terbang. Jadi kalau sini Nepal tuh nggak ada penerbangan langsung ya. Jadi kita ke Malaysia. Kita ke Malaysia dulu. Ke Malaysia. Malaysia, setelah itu dari Malaysia transit semalam ke Nepal, ke Kathmandu. Ke Kathmandu ya? Iya. Bandaranya di Kathmandu. Jadi nggak ada penerbangan langsung, berarti lewat Malaysia dulu. Lewat Malaysia. Memang di Malaysia banyak kok. Banyak orang-orang Nepal ke Malaysia. Mereka kerja di sana. Bahkan di Nepal pun saya kaget. Saya ngajak ngobrol satpam hotel nih. Iya. Pakai bahasa Inggris. Nggak tahu apa. Langsung dijawab sama dia pakai bahasa Melayu. Bagaimana? Ada ya? Ada. Ternyata dia udah kerja di Nepal lebih dari 5 tahun. Namanya berarti di sana juga ada orang Malaysia ya? Ya. Tapi kebanyakan orang Nepal sih yang mereka cari pekerjaan. Di sini di Malaysia. Di Malaysia. Ya. Jadi dari Malaysia kemudian berangkat ke Nepal. Nah pas sampai di Kathmandu ya? Kathmandu itu stay dulu berapa hari untuk pembiasaan lingkungan atau langsung berangkat naik gunung gitu? Enggak. Persiapan dulu 2 hari. Persiapan. Jadi 2 hari itu untuk persiapan melengkapi alat-alat yang belum lengkap. Yang alat-alat seperti kita kan di Indonesia kan jarang ya pendakian gunung es. Nah di sana kan memang wisatanya memang itu andalannya. Jadi kita beli di sana lah yang lebih lengkap. Sudah tersedia di sana. Nah sama untuk mengurus surat-suratnya. Ya misalkan kemarin ke Kedubes dulu untuk ngurus visa seperti itu. Kedubes apa itu Pak Kedubes? Malaysia apa Nepalnya Pak? Kedubes Nepal. Kedubes Nepalnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau transit itu nggak perlu ke Kedubesnya ya? Enggak. Tujuan kita mau kemana? Kemarin tuh jadi kalau Nepal tuh di Indonesia dia nggak ada Kedubes. Nggak ada Kedubesnya. Iya, jadi adanya cuma konsulat. Konsulatnya. Konsulat tuh lebih rendah dari Kedubes. Dia cuma diminta untuk mengurusi administrasi orang-orang Nepal yang di Indonesia seperti itu. Jadi pembiasaan 2 hari sambil mencari perlengkapan, kemudian seperti apa Pak? Setelah itu kita jadi dari Kathmandu itu kan ibu kotanya. Kita terbang lagi naik pesawat. Terbang lagi ternyata ya? Terbang lagi. Kirain langsung darat enggak? Enggak. Berarti jaraknya jauh dong. Lumayan ya. Kalau aku baca-baca, aku tanya-tanya tuh 3 hari. Kalau darat 3 hari kalau darat. Ya, makanya ini naik pesawat lagi. Itu di Lukla. Jadi itu kata orang-orang situ bandara paling berbahaya di dunia. Ada bandara di situ namanya Bandara Lukla. Iya. Mungkin seperti bandara di sini nggak Pak? Wah, Lebih ekstrim. lebih ekstrim. Karena dia landasannya tuh jadi turun. Jadi kalau misalkan pesawat lepas landas itu dia turun. Oh, biasanya kan Biasanya datar, Betul, ya. datar. Itu turun dan itu kan udah jurang semua, itu kan di tengah pegunungan. Posisinya di gunung di bandara. Nah iya. Jadi makanya itu bandara paling berbahaya di dunia. Itu di Kathmandu ini ya Di Lukla. Lukla. Iya. Masih wilayah Nepal itu. Masih wilayah Nepal. Seperti itu. Nah, jadi dari situ itulah perjuangan tuh dimulai. Dari sana Bener-bener yang pokoknya yang kemarin visi kita gembleng, kita mendengarkan materi, kita mengikuti pelatihan itu diuji di situ. Mulai dari situ. Mohon maaf ini berarti yang tadi cuma berempat aja nih, nggak ada ini lagi Pak? Nggak ada lagi. Kalau dari Indonesia nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Nah, kalau kita ke sana kan pakai guide.
Betul, pasti ada turget ya kalau Iya, bingung juga kita. Iya, malah turun gunung. Turun gunung. Atau gunung sebelah. Iya. Bahaya Jangan juga. sampai gunung kembar, Pak. Apalagi ini. Tujuannya kemana ya? Salah. Pak, ini Pak. Sambil dimakan aja. Oh iya. Boleh, Hmm, Pak. Kopinya. Santai, Pak. Ini bisa sejaman lebih nih, Pak. Wah iya. Wah, ini belum naik ya. Udah berapa menit emang? Oke, menarik Pak. Itu kalau boleh tahu ya, suasana di Nepal itu seperti apa? Pas di Nepalnya, di kotanya. Apakah seperti kayak di Jakarta gitu? Oh, Atau kayak gimana? beda Pak. Meskipun saya di Kathmandu ya di kotanya ya. Iya, di Kathmandunya. Saya herannya tuh selama saya di sana tuh saya nggak pernah lihat namanya lampu merah. Jadi nggak ada. Jadi mereka tuh perempatan tuh dibuat di tengahnya itu ada pos polisi. Ya jadi bundaran lah. Jadi di situ, bundaran. Iya. Jadi kok nggak ada lampu Bener. merah. Salah satu solusi nggak ada lampu merah itu ya beneran. Bundaran kayak di Muara Tewa ya. Iya. Ngerti Oh, kayak gitu. Kalau ini gedung-gedungnya kayak gimana Pak? Itu kan kita perbandingannya gedung lah. Iya. Kalau dibandingin sama Jakarta ya jauh sih Pak. Jadi mereka tuh gedung-gedung tinggi yang kayak apa bahasa Indonesia? Skyscraper tuh apa bahasa Indonesia? Tower. Nah itu tuh jarang di situ. Apa ya? Skyscraper. Tower. Keren coy. Oke. Kalau cuacanya dingin. Kalau di Kathmandunya panas. terik. Malah panas. Iya dan Padahal ininya dingin ya, Pak. dan kotanya tuh apa ya? Boleh nggak sih kita ngomongin kejelekan tempat lain? Selama belum disomasi ya. Jadi kalau di situ tuh berdebu, Pak. Berdebu dan di trotoarnya itu kan trotoarnya kan mereka banyak burung-burung kayak burung gagak, burung dara seperti itu. Jadi banyak kotoran-kotorannya di trotoar. Di Indonesia kayaknya nggak ada ya kayak gitu ya. Nah makanya itu Center pencil-pencilnya. Iya, aku bangga jadi orang Indonesia karena di situ. Seperti itu. Mungkin nggak di ini apa di Nggak ada petugas DKP-nya. di kafe ya. Nggak ada dinasnya. Nah kalau pas di Kutsla, Lukla. Lukla itu Ya. seperti apa Pak? Lukla kondisinya. Lukla tuh sama kayak ya beda lah beda. Kalau sama nggak beda. Jadi kayak di mana ya? Ya kayak di sana. Dingin. Dingin, pasti dingin. Jadi itu Karena posisinya udah di gunung ya. 2000 ketinggian 2800. Udah di 2000 Sekitar segitu ya. Jadi memang itu udah tinggi. Wah, luar biasa sih. Ya. Baru sampai Lukla lah itu. Baru sampai Lukla malah. Nanti kalau suasana di sana lihat di YouTube lain lah nanti. Kita juga susah menggambarkannya tuh gimana. Setelah di nyampe Lukla nih, nyampe Lukla kan ketemu sama tour guide-nya. Kemudian seperti apa itu, Pak? Oh, kami ketemu tour guide dari Bandara Kathmandu. Oh, dari Bandara. Jadi dijemput udah. Di situ kita diantar ke penginapan. Setelah itu ditemani untuk ngurus perizinan, terus mencari alat-alat yang belum lengkap, terus menyewa. Kita sudah dipandu di situ. Enak ya. Ya. Kemudian sampai Lukla, kemudian langsung berangkat. Jalan sekitar 6 jam. 6 jam. Ke Ini saya cari dulu ya. Saya agak lupa namanya soalnya aneh-aneh. pos lah, salah satu pos di sana atau bukan? Jadi kalau di sana itu kita mendakinya jangan dibayangkan kayak Indonesia ya, Pak. Ya, kayak gimana jadi? Kan kalau di Indonesia kan kita tahunya ada pos ya Pak ya. Ya. Kalau di sana kayak gimana, Pak? Jadi kita tuh nggak langsung naik ke gunung tersebut. Jadi kita tuh itu penyesuaian, aklimatisasi dulu. Jadi Maksudnya apa tuh, Pak? Aklimatisasi. aklimatisasi itu kita penyesuaian tubuh kita untuk ketinggian yang berbeda. Jadi nggak bisa nih kita langsung bisa aja sebenarnya pesawat langsung ke ketinggian 4000, 6000. Ada juga berarti ini untuk Ada.
maksimal ketinggian helikopter tuh di 6.000 atau 5.000 gitu. Pokoknya sama kayak ketinggian Everest Base Camp. Itu untuk info aja itu. Nah, tapi kan kita nggak bisa nih. Kita kan apalagi kan kita di negara tropis, terus di ketinggian dekat dengan permukaan laut. Nah, jadi nggak bisa kita langsung naik itu nggak bisa karena di atas kan udara kan lebih tipis, jadi lebih tipis. Nggak kayak kita bernafas di sini enak aja. Nah, kalau di ketinggian tuh jadi udara lebih tipis, otomatis oksigennya kan juga lebih sedikit. Nah, tubuh kita itu penyesuaian, dia memproduksi sel darah merah. Wah, belajar biologi kita. Oh iya. Jadi di samping pendakian ada belajar biologi. Iya. Berat sekali ya buat biar jelas ya. Jadi seperti itu. Nah, karena kita memproduksi sel darah merah itu, otomatis kan darah kita ini kental nih. Kental. Nah, kalau kental kan kayak cairan yang kental kan dia kan nggak bisa selancar yang encer. Makanya itu kita harus imbangi dengan minum air putih. Minum air putih ya. Jadi kalau kita kecepatan naiknya itu nanti kita ada pusing. Itu namanya AMS. Jadi itu penyakit ketinggian. Gejala yang kalau kita naik terlalu cepat itu AMS. Karena itu kita harus pelan-pelan sambil tubuh kita pelan-pelan memproduksi darah merah. Pembiasaannya berapa itu? 6 jam? Jadi dibatasi. Jadi kalau di sana itu kita naik dalam sehari itu jangan lebih dari 1.000 meter. Jangan lebih dari 1.000 meter. Iya, jadi misalkan dari ketinggian 3.000 kita maksimal naik di hari itu tuh 4.000. Setelah itu bermalam dulu, naik lagi ke ketinggian maksimal 5.000. Jadi nggak bisa langsung dari 3.000 ke 5.000 itu nggak bisa. Boleh ya? Nggak boleh. Nggak disarankan karena kan kayak yang disebutkan tadi adanya pembekuan ya atau AMS tadi ya. Bisa menyebabkan apa itu kematian bisa nggak tuh? Paling parahnya kematian bisa ya. juga ya? Bisa juga. Karena kan darah kan ini penting sekali ya. Jadinya kalau misalkan suplai darah ke paru-paru kita terhambat atau ke otak kita terhambat kan itu kan sangat parah. Seperti itu. Serem juga nih. Iya. Itu pengalaman, kesiapan mental, sama siap meninggal Pak. Ya jangan meninggal apa. Tapi mau nggak mau itu resiko yang harus dihadapi ya Pak ya? Atau mungkin resiko yang pasti suatu kemungkinan ya? Iya. Suatu kemungkinan. Memang semua ada resikonya. Resiko. Nah, jadi saya udah ketemu. Di mana itu Pak? Jadi dari Dukla ke salah satu kampung namanya Pak Ding. Pak Ding. Ya memang seperti itu ya namanya ya. Berarti sampai kampung namanya Pak Ding ya. Iya, jadi kita tuh di situ nggak langsung turun landing di base camp. Lukla itu bukan base camp. Jadi kita dari Lukla itu kita baru mau menuju ke base campnya. Oh, kirain di Lukla ada base camp. Bukan. Dulu enggak ada. Bukan. Itu salah satu penyesuaiannya. Jadi kita tuh nggak langsung dari base camp naik ke gunung enggak. Jadi kita tuh itu trekking mengikuti jalur pegunungan dari Lukla ke Pak Ding, ke desa-desa selanjutnya, baru nanti sampai ke base camp yang Island Peak, Gunung Island kita. Baru kita naik seperti itu. Kalau boleh tahu nih pengalaman yang paling tidak dilupakan selama perjalanan menuju di Nepal itu seperti kayak apa sih? Pak pinjamin korek. Oh iya. Udah bisa, udah aman aja. Kita ulangi lagi pertanyaannya buat konten TikTok ya. Kalau boleh tahu nih pengalaman yang tidak pernah dilupakan, yang paling berkesan atau paling menakutkan Di mana nih? ketika pendakian. Ketika pendakian. Karena kalau dibilang pengalaman berkesan dalam ekspedisi itu sebenarnya saya lebih terkesan
lebih terkenang dengan perjuangan untuk mempersiapkannya itu. Perjuangannya. Ya, karena di situ emang kita kan benar-benar dituntut, dipaksa sesuai komitmen kita mana. Karena kan kita kan bisa aja bohong segala macam. Iya, betul. Karena kan online juga. Iya itu, makanya itu. Nah, cuma kalau yang ditanyakan itu pengalaman paling berkesan. Ya tentu saja saat mau namanya summit attack pas naik ke puncaknya itu. Summit attack. Iya. Jadi itu memang di ketinggian 5.000 ke 6.000 itu memang benar-benar terkuras kita itu benar terkuras. Padahal di setiap berapa ribu meter, 1000 meter ya Pak ya? Iya. Maksimal itu kita istirahat ya? Kita sudah persiapan. Tapi capek juga itu. Itu memang benar-benar capek, benar-benar. Saya ngomongin gimana? Bentar. Kalau saya waktu itu Iya. jalan kan di daerah saya kan ada namanya Baduy ya Pak ya. Saya Baduy jalan ke Baduy? Baduy itu capek juga Pak. Capek Saya benar. rasanya udah nggak mau lagi gitu. Iya. Capek. Tapi abis pulang itu wah pengen lagi gitu, Iya. pengen ngerasain lagi. Ya, sama gitu Pak. Nah, jadi balik lagi yang tadi. Nah, kalau di sini kan enak ya. Nah, kenapa aku bilang enak? Karena kan di sini misalkan kita sprint, kita tentu gak bisa napas dong. Nah, tapi kita menghirup napas tuh normal, seperti biasa lah kalau kita Iya. bisa napas setelah lari. Nah, kalau di sana tuh beda Pak. Jadi tidak disarankan untuk melakukan gerakan yang spontan. Tidak disarankan Sekali, Pak. untuk melakukan gerakan yang spontan. Karena kan memicu jantung kita tuh berdegup kencang. Nah, Caranya pertama ya. nah, jadi kalau misalkan kita terlanjur nih, kita tuh kayak habis sprint, padahal kita cuma lari, cuma ringan, dan napasnya tuh beda. Kalau di sini kan napas beda. Kalau di situ kayak kecekek, kayak emang Tarik napasnya susah. ya Kayak kita merokok mungkin atau gimana tuh Pak? enggak merokok enak sih. Enak sih. Merokok enak. Kayak tenggelam mungkin Pak. Lebih tepatnya. Atau bisa dibayangkan dengan Kalau saya sih kecekek, kayak kecekek ya. Jadi kayak pengen napas cuma kayak nggak ada udaranya, seperti itu. Makanya kan kita padahal masih di bumi loh. ya Padahal masih di bumi itu ya. Nah seperti itu. Jadi apalagi itu pas saat puncak itu benar-benar lebih tinggi lagi kan. Nah itu benar-benar sulit lah kita bernapas. Apalagi baru pertama kali menginjakkan salju itu alat-alatnya kan berat ya. Jadi kita tuh alat-alatnya lengkap dari sepatu boot, terus yang ada geriginya itu, terus apalagi ditambah alat-alat untuk keselamatan, safety, tali seperti itu. Jadi itu menambah beban kita. Jadi kalau di sana tuh beban 1 kilo pun tambah 1 kilo pun itu kayak ketambahan beban 10 kilo. Bener-bener berasa di situ. Apalagi kita menginjak salju kan itu kan ini bukan es ya. Iya, bukan es ya, salju. Nah, jadi itu tuh kayak kita jalan di pasir. Jadi ambles, naik, ambles, naik, ambles, naik. Itu terus. Jadi emang benar-benar menguras tenaga. udah berat ditambah gerakannya susah ya. Gerakannya susah, nafasnya juga berat. Seperti itu. Emang yang butuh paling perjuangan. Kalau sebelumnya sih, misalkan tadi dari Tukla ke base camp sih, kita masih biasa ya, kondisi normal ya. Pada saat pendakian wah Itu emang yang paling menyita energi di situ. nah pas saat summit attack itu ada yang tertinggal nggak? Ada tim dari yang Stapala itu yang untuk yang berangkat ke sana atau semuanya bareng gitu kayak di film-film yang 5 cm kan ada yang ketinggalan. Oh iya. Kalau ini seperti apa? Kalau di sana enggak. Jadi kalau pendakian gunung es seperti itu mereka tuh pakai tali. Jadi dari depan sampai paling belakang tuh mereka tuh tersambung sama tali. Oh iya. Jadinya enggak kepisah-pisah gitu, enggak. Bisa-bisa ya. Jadinya nih misalkan
ada salah satu anggota yang ternyata terjeblos itu kan es. Nah ternyata di bawahnya itu nggak ada tanah jurang kan, pas kita injak pasti otomatis esnya jeblos kan. Iya, iya. Nah itu kan yang teman-temannya yang depan sama belakang kan dia kan bisa menyelamatkan. Betul, betul. Ya, karena kan tersambung tali ya. Itu kejadian, Pak? Alhamdulillah enggak sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak, iya enggak sampai yang ke jurang gitu enggak ada. Jalannya setapak berarti ya? Jalannya jadi karena kemarin itu setelah corona, jadi jalurnya itu sudah tertutup. Jalurnya ketutup. Jadi cuma es rata semua. Padahal biasanya kalau sebelum corona itu banyak gitu ya. Banyak aja yang ada jalur gitu ya. Iya, Itu ada. sama sekali nggak terlihat. Nggak terlihat, iya. Untungnya kan ada guide-nya tadi. Jadi dia yang nyari jalannya. Kita ikut talinya di belakang gitu nyambung. Serem banget. Serem. Nggak kebayang, Pak. Wah, itu lebih serem daripada hantu sih. Iya. Gedang goreng, Pak. Silakan. Iya. Pak Mul Jauh. Pisangnya mana? seneng pisang ya ini kayaknya. Ini pisang ada nggak pisang di sana? Pisang ada nggak di sana? Nggak lihat aku. Jadi di Tapi sana kalau makanannya apa, Pak, berarti? saya punya dulu ya. Wah, gimana ini? Kita menunggu nih. Wah, kirain. Biar makan dulu, Pak Mul. Ngobrol terus capek. Jadi Tapi kalau menarik gini, menarik. Silakan. kalau misalkan kita itu kan aktivitas berat ya. Jadi yang dibanyakin asupannya itu karbohidrat sama protein. Makanya di sana tuh paling ya pagi makan mie kuah. Ada itu. Ada mie kuah. Terus siangnya nasi goreng. Nasi goreng juga ada. Iya, nasi goreng ada. Wah, baru tahu. Sama mirip. Malamnya mie goreng. Malamnya mie goreng. Olahan mie ya. Jadi itu terus. Karena kan yang memang diutamakan itu ya. butuh energi. Jadi ya muter-muter itu terus. Sama ada namanya makanan situ yang bener-bener terkenang tuh dalbat. Namanya dalbat. Iya dalbat. Itu ya mirip-mirip masakan India lah ya. Mirip masakan India. Dalbat. Nanti dicari aja, saya juga lupa mau mendeskripsikannya gimana. Dicari Nanti aja. kita cari. Itu paling berkesan ya. Iya. Salah satu makanan Paling cocok lah dengan lidah saya orang Indonesia. Tapi tadi makanannya hampir sama kayak di Indonesia ya. Hmm. Jangan-jangan chefnya orang Indonesia. Orang Malaysia ya. Malaysia bisa jadi. Mungkin lebih enak ya. Mungkin orang-orang sana sama kita kan hampir mirip-mirip, mereka juga pakai bumbu. Iya. Kalau dari cerita teman saya, kalau kemarin pas di Argentina dia kan mereka kan emang nggak ada rempah-rempah ya. Makanya dulu menjajah kita kan nyari rempah-rempah mereka. Iya. Nah, makanya makanan mereka tuh tawar. Jadi pada saat di Argentina teman Lapa ini makanannya sama sekali tidak ada rasanya. Iya, aneh lah. Beda sama. Tidak sesuai dengan lidah. Ya. Iya, makanya kan kemarin ke Nepal kan beruntung lah mirip-mirip makanannya. Berarti secara makanan tidak ada masalah. Aman aja. Oke. Sambil dimakan. Makan dulu ya. Silakan sambil dimakan. Santai aja kita, Pak. Santai aja, Pak. Wah, menarik sekali ya. Baru ngomongin gunung ini. Belum ngomongin yang lain. Ngomongin apa lagi? Berdasarkan sumber terpercaya ini teman kita ini salah satu orang yang jenius ya. Betul nggak, Pak? Betul, Pak. Dibuktikan dengan beliau masih muda, tapi apa ya ceritanya seperti apa sih, Pak? Bisa sampai seperti ini? Apa nih? Sejenius ini? Jenius Akselerasi gimana katanya. ya? Katanya Bapak ini akselerasi ya? Kayaknya sumbermu nggak kepercaya lah. Nggak percaya gitu ya. Jadi Pak Ahmad ini katanya salah satu siswa yang berprestasi kemudian akselerasi ya? Iya. Setiap sekolah itu akselerasi ya? Wah. Seperti apa sih siswanya? SMA aja itu. SMA? Sebenarnya pendaftarannya itu
mau pengen keren-kerenan aja ya. Akselerasi wah keren kayaknya empat orang-orang pinter deh. Iya. Iseng-iseng aja. Terus keterima ya alhamdulillah. Wah. Setelah dilewati 2 tahun, setelah lulus tuh kok kalau aku tuh agak kecewa gitu loh. Wah, malah kecewa ya? Kecewa gitu. Orang itu sih, wah berebut ya kalau mau akselerasi, tapi kecewa ternyata. Kenapa Pak kecewa Pak? Saya tuh merasa masa muda saya tuh terpotong gara-gara itu ya. Jadi harus cepet-cepet kuliah, harus cepet-cepet Kuliah juga langsung kerja lagi ya? Nah iya Dulu ya? itu alhamdulillah kuliah nganggur Kalau itu dulu. enggak ya? Kalau itu alhamdulillah ya? Tapi aku merasa masa-masa SMA aku tuh kayak kepotong gitu loh. Jadi kan akselerasi kan jadi jadwalnya, waktunya kan mereka berbeda dengan yang kelas reguler. Lebih padat? Lebih padat, mulai dari jam ke 0 sampai sore. Terus ujiannya tuh berbeda, liburnya tuh berbeda. Jadi kalau kelas reguler libur semester, kita itu masih pelajaran Pak. Masih pelajaran? Iya. Tambah pelajaran? Aduh. Makanya waduh. Jadi kegiatan organisasi ekstrakurikuler tuh keteteran kita mau ikut gitu. Tapi sempat ikut? Sempat ikut, cuma nggak sampai lulus lah. Tadi aku cerita soalnya sama istri. Iya. Mamat, sehari ini katanya bintang tamu siapa? Mamat kata. Terus gimana? Jangan. Aku bilang kataku, wah kataku jangan main-main kataku. Dia udah pernah ke Nepal naik gunung. Wah serius katanya. Anaknya akselerasi lagi. Wah nggak percaya istriku. Mukanya tidak meyakinkan. Sorry ya. Berarti istri Anda tuh bisa melihat asli watak orangnya. Dipulas kayak gimana gak kira. Aku orangnya explore banget gitu. Wah, sampai nggak percaya. Gimana ini? Ya benar kan? Iya. Benar. Jadi seperti itu. Jadi untuk membuktikannya kita tanya langsung aja. Apa benar akselerasi gitu kan? Wah, tapi benar ya. Benar tapi kecewa. Benar sampai kecewa ya. Merasa terpotong lah masa muda. Jadi dibalas dengan setelah bekerja, kemudian karena ada penghasilan sendiri, Pak ya? Iya, jadi lebih leluasa. Jadi lebih luasa sampai berangkat ke luar negeri. Kalau itu dibayar sih Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap juga ya udah berangkat ke luar negeri dibayarin sama orang. Ada sponsornya. Nah, silakan. Masuk. Kalau mau sponsor makanan bisa kita pasang di sini atau apapun bisa ditempel di sini Bapak. Siap. Atau di pot juga seperti yang episode pertama. Silakan. Maksudnya halus Pak. Tiba-tiba jadi sponsor ya. Pinter juga ini Mas ini ya. Iya. Silakan dimakan. Aduh. Menarik. Obrolan kita kali ini berapa jam ini Pak? Wah, luar biasa. 40 menit. 40 menit. Kita bahas apa lagi nih? Ngalir aja Pak, ngalir. Dimakan dulu. Dari tadi minum nggak habis nih. Kopinya masih banyak dikit-dikit gitu. Karena pembicara kita ini banyak sekali ceritanya. Kita bisa lihat di salah satu channel kelas motovlog teman-teman. Beliau bersama dengan manajer saya berangkat dari Muara Tewe ke Balikpapan. Iya. Dengan menggunakan motor kawan-kawan. Jadi seperti apa itu? Kok mau-maunya ya? Saya juga lupa. Emang gara-gara apa sih kemarin? Kenapa bisa-bisa itu sama sekali nggak masuk akal? Itu kalau saya suruh ngulang nggak mau. Nggak kebayang. Dari Muara Tewe berapa jam Mbak sebenarnya? Jadi kami itu berangkat Muara Tewe itu jam 8 pagi. Start jam 8 pagi dari Muara Tewe. Ya. Terus kita tuh lewat. Jadi itu tuh lewat kampung ya. Lewat kampung, lewat jalan. Itu sebenarnya jalan lintas provinsi. Cuma emang karena tidak ada aktivitas ekonomi jadinya kan nggak pernah dirawat, rusak, berlumpur. Jadi Jadi jalan utama itu ya lewatnya. Bukan Pak, alternatif kan? Maksudnya?
Jalan provinsi. Jalan provinsi yang ini ke Mana? Kaltim. Enggak. Enggak ya? Enggak. Itu tuh kalau dilihat tuh jalan provinsi itu. Nah, tapi karena itu tadi, karena emang nggak ada aktivitasnya, di sana juga perkampungan kecil-kecil, jadinya kan nggak dirawat, jadinya seperti itu. Ya itu coba-coba aja sih, karena kan kalau biasanya kan dari Tapi Monas- coba-coba sampai Balikpapan ya. Nggak kebayang Pak. Aduh. udah di tengah jalan mau balik juga males juga Pak. Nggak bisa putar balik. Putar balik jauh lagi. Itu waduh. Berarti jalannya emang karena emang nggak ada aktivitas ekonomi, jalan jelek ya Pak? Iya. Bisa dibilang jelek atau rusak gitu Pak? Dua-duanya. Seperti itu. Jadi kalau menurut normalnya kan biasanya kan orang sini kan dari Muara Tewe ke Kalimantan Selatan dulu, baru nanti naik ke Balikpapan. Ya kan biasanya kita naik pesawat ya. Nah iya. Kapan? Ini naik kendaraan motor. Kalau kita coba-coba jalan di situ, jadi emang hancur. Sebenarnya jaraknya tuh deket aja. Nah, Cuma karena jalannya hancur jadi lama jalannya. Jadi total berapa jam Pak? kami dari jam 8 malam itu tuh belum sampai Balikpapan ya, baru Tenggarong. Tenggarong tuh jam 12 malam. Kita tidur di situ. Sorry, tadi berangkat jam 8 pagi ya? Nah. Jam 8 malam Pak? Jam 8 pagi Jam 8 pagi sampai jam 12. Jam 12 malam baru jam nyampe malam Tenggarong. iya. Baru sampai Tenggarong. Iya. Bukan dari kapan ya? Kami ingat, itu sangat ingat soalnya itu kita nyari penginapan itu diantar sama yang tukang jualan nasgor, itu ingat banget aku di situ. Nanya gitu. Iya. Ini begini. Dan itu ini Pak baru bisa istirahat itu jam 1 itu, jam 12 itu Pak. Gitu kan. Karena sepanjang perjalanan sepi-sepi aja ya. Sepi nggak ada apa-apa. Jadi nggak ada yang Itu nggak sempat putus ban dulu. Hah? Nggak sempat putus ban. Putus ban kita lanjut terus Pak. mau gimana, nggak ada apa-apa Pak. Kita tinggal mungkin motornya. Itu pas berangkat itu nggak mikir ya Pak. Nggak putus ban ya kan. Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Nah, kita berbekal doa aja itu di situ. Memang itu doa luar biasa sekali. Selamat ya sampai Tenggarong sampai jam 12 malam. Ketemu penginapan. Besoknya kita ke Samarinda. Kalau udah Tenggarong itu udah enak Pak. Tenggarong Samarinda rame ya. Udah rame, udah aspal, enak. Tenggarong udah rame Pak sebenarnya. Udah enak, udah sampai Tenggarong itu udah enak. Udah kota soalnya. Jadi emang di hari pertama itu yang perjalanannya sakit. Sakitnya Sakit. Seorang mama tuh Pak bilangnya sakit Pak. Makanya Jadi Bapak, bisa bayangin Pak. sebagai info aja nih kalau mau ke Banjar ini pakai motor ini Bapak. Nggak pernah itu pakai travel itu. Pakai motor terus. Ini dari Muara Tewe ke Banjar berapa? 10 jam. 10 jam. 10 jam. Suatu hal yang biasa bagi orang. Tapi pas ke sana, ke Balikpapan, baru nyampe Tenggarong udah minta ampun ya. Sakit. Jangan lah Pak. Jangan diajak lagi lah Pak. Ampun lah. Wah, kalau yang penasaran bisa nonton di kelas motovlog. Tuh. Masuk orang pinter ini Bapak ini nggak ada. Udah, cocok ya. Viewernya udah berapa banyak ya? Berarti dari Tenggarong ke Samarinda, nah kan Samarinda kan dari ke Balikpapan cuma 2 jam aja ya? 2 jam aja ya, lewat Bukit Soeharto. Itu udah enak. Tapi itu juga malam juga sih. Jadi kami itu besoknya tuh paginya dari Tenggarong ke Samarinda. Di sana ya biasalah menikmati kota, jalan-jalan, melihat desa apa itu namanya Pak? Pampang. Desa Pampang itu desa wisata. Itu kalau ke Samarinda harus wajib ke situ. Desa Pampang seperti apa Pak itu? Desa Pampang itu jadi di sana tuh ada rumah Betang, rumah tradisional Kalimantan Timur lah ya. Iya. Itu rumah panggung. Nah itu kita di sana nanti ada pagelaran seni, ada tari, ada segala macam. Karena mungkin kalau Samarinda ini ibu kotanya Kalimantan Timur ya. Iya. Makanya pusat kesenian itu di sana ya. Jadi di sana enak. Setelah itu baru malamnya tuh kita dari Samarinda ke Balikpapan. Lumayan ya. Wah, nggak kebayang sih kalau saya. Sampai Balikpapan berapa hari Pak? Sampai Balikpapan tuh
Berarti kalau dihitung dari Muara Tewe itu 2 hari. 2 hari ya, karena memang santai dulu di Samarinda ya. Yang pertama jalannya, hari pertama jalannya rusak, hari kedua kita santai. Santai di Samarinda. Karena kalau ke Balikpapan juga dekat ya. Deket aja. Padahal 2 jam, saya itu jauh itu 2 jam. Jauh itu. 2 jam itu dekat ya. Jadi kalau di Jawa tuh kerasa jauh 2 jam. Betul, jauh. Tapi karena mungkin saya terbiasa di sini, 2 jam tuh alah pendek aja, cepet aja. Nah, ini berangkatnya malam gitu. Iya. Kalau Balikpapan nginep ya. Kapan nginep? Lah itu kita biasa lah explore di mana, ke pantai, ke mana. Ke pantai apa namanya yang di Balikpapan namanya? Oh semua kita ikutin jalannya. Pantai semuanya pokoknya. Jadi emang karena kan kita sudah jauh ya sampai sana ya. Balas dendam. Nah rugi juga kita di sana nggak ngapa-ngapain kan. Nah itu makanya kita explore semua, kita habiskan di sana. Pengalaman paling jauh Pak, kemana Pak? Ke situ? Ke Balikpapan? Perjalanan naik motor? Kalau saya kan hobinya emang touring ya. Hmm. Naik motor sendiri sih, biasanya sendiri. Karena kalau ngajakin orang lain gak ada yang mau. Jauh juga. Nggak tertarik juga ya. Punggungnya belum kuat Pak. Aduh. Ke Kalbar pernah? Ke Kalbar? Ke Kalbar saya sampai perbatasannya aja. Pernah juga naik motor? Pernah juga naik motor. Itu namanya Lamanda dan Sukamara. Jadi saya sampai situ. Jadi di situ juga iseng-iseng aja. Saya kan di sana kan ada festival ulang tahun kabupaten ya. Sekalian ya? Ya ada lomba foto, saya sekalian ikut. Ya udah saya ke sana naik motor. Ya karena itu memang Sendiri tuh Pak? sendiri. Iya. Makan dulu Pak. Oh iya makan dulu. Itu kalau misalnya teman-teman bayangin ya, Kalimantan itu antar kota aja jauh, apalagi antar provinsi. Antar kota tuh bisa 3 jam 4 jam lah di sini. Mantap sih. Mana Pak? Sudah di sini ya. Ini ya nanggung lah. Nanggung ya seperti itu tadi. Prinsip saya kalau udah jauh-jauh sampai sini ya udah dinikmati aja. Investasi pengalaman namanya. Karena nggak bakalan lagi. Jangan-jangan di sini lagi. Oh iya, Apa nih? ngomong-ngomong soal makanan, Yuk. Kenapa? ada satu cerita lagi nih, wah yang perlu kita ulik nih dari Pak Mamat ini. Pak Mamat ini aslinya orang Timur Timur ya. Hubungannya makanan apa Pak? Hubungannya Yang penting kita nanyanya Timur Timur. benar-benar timur. Ini yang bikin menarik podcastnya ini. Kayak gimana Pak Timur Timur? Emang benar Pak asli orang Timur Timur Pak? Enggak lah. Jadi orang tua saya tuh dua-duanya Jawa. Klaten ya. Jadi karena biasalah PNS kan keluar di timur. Karena itu jadi kami kan 5 bersaudara aku kan. Nah jadi 4 anak ini lahirnya di sana di timur semua. Tapi karena kisruh itu Iya. tahun 99 jadi cuma 2 tahun aja di sana. Di sana 2 tahun. Enggak. Kalau ditanya kayak gimana, lupa aku. Belum bisa Pak. 2 tahun Nggak ingat. Cuma emang ada keinginan untuk balik. Pasti kan kita pengen lihat tanah kelahiran kita. Kayak pemain timnas Elkan Bagot kan juga ke Indonesia akhirnya. Aku juga sama. Jangan aku lahir di sini nanti kebayang nggak sih? Aku nggak bisa bayangin sih mulai kalau ente ini udah umur 5 bulan gitu tiba-tiba Zaza minta ini Muara Tewe. enggak Zaza kan lahirnya di mana? Beda. Anak yang mau lahir. Oh iya. Yang kedua ini Yang rencananya adiknya Zaza lah ya. ya, lahiran di sini. mau lahiran di Muara Tewe. Rencananya Pak. Luar biasa. Bulan apa? Kalau ini kan sesarnya kan Juli ya. Iya. Sesarnya HPL-nya kan Agustus. Karena sesar ya di Juli. Juli. Oh,
Bulan depan. Ya. Berarti 2 tahun tuh lahir, 2 tahun pasti nggak kebayang loh seperti apa Timor. Ya, seperti apa? Coba dari cerita aja itu. Sayang sekali ya Indonesia. Ya jangan bahas politik. Oh ya, enggak. Kita pun jangan bahas polisi. Belum apa-apa udah di Udah di take down loh. Jangan kan disomasi di take down duluan ya. Selain di take down, di smackdown itu pak. Timur. Rencana mau ke sana. Kalau Pak Mul mau ikut, ayo. Kayaknya untuk sementara nggak terpikir. Nggak terpikir. Saya yang terpikir gimana caranya balik kompres. Kan jadi saya curhat ini Pak. Padahal nggak ada minuman yang ini kan, menyebabkan kejujuran. Ada Pak, ini Pak, minuman kejujuran Pak. Karena kopi tidak pernah ini Pak, berbohong Pak. Tidak Karena berbohong. rasanya pasti pahit Pak. Betul. Wah, filosofi sekali ya. Masih bingung sih aku, tapi aku Kuat ngasal ya, kuat ngasal. Kalau Pak Mulyana sendiri kan di mana? Sana di Lebak. Oh, ke situ aja. Nggak jauh-jauh kehidupanku. Umur sampai umur dewasa kuliah ya di sana sih. Di Lebak ya. Makanya ini ngerasain di Kalimantan ini jauh banget ya. Padahal itu Serang ya, dari Lebak ke Serang ngerasain jauh banget. Ini ke Kalimantan nggak kebayang. Luar biasa. Pengalaman pertama keluar Jawa, Bro. Keluar Banten lah, Jawa. Kalimantan. Pas kalau apa ini dari Timur Timur kan cuma 2 tahun doang ya. Itu kemana ya Pak? Ya enggak. Setelah itu kan geger ya, kisruh ya. Akhirnya orang tua balik ke Jawa. Balik ke Klaten. Oh ke Klaten. Ke kampung halaman. Ke Humbis berarti Pak? Ke Humbis ya. Kalau nggak salah ya, dulu tuh memang bisa milih. Karena kan ya kita kan juga siapa sih pengen apa namanya timur pisah. Tapi karena pisah itu kan akhirnya diberi privilege untuk milih mau pindah kemana. Gitu. Pindah ke Klaten ya, berarti besar itu Klaten ya. Bisa di Klaten. Tapi saya nggak pernah loh di Jawa itu paling jauh kan Banten ya, di Serang paling jauh, atau Tangerang lah paling jauh. Itu Klaten itu kayak gimana? Nanti lihat di video YouTube lain lah. Susah saya. Tapi bagus Pak Klaten Pak. Wisatanya Pak, Wisatanya. Kalau Klaten kan yang sekarang lagi booming kan yang itu ya apa namanya yang viral tuh Umbul Ponggok yang lagi rame. Pegunungan apa namanya? Oh, sumber mata air yang dijadiin kolam lah. Bening kan itu. Bening ya. Padahal saya so tahu aja sih. Bener tadi ya. Luas sebenarnya. Umbul Ponggok. Tapi sebenarnya banyak. Kalau mau naik Gunung Merapi kan lewat jalur yang base camp di Klaten juga ada. Terus Prambanan juga perbatasan sih, tapi di Klaten. Prambanan dekat ya. Ke Solo juga deket, ke tempat Pak Sutradara juga deket, ke Jogja deket. Enak aja. Jadi Mana ya? jadi yang paling diingat tuh pasti kalau berangkat sekolah tuh kita lewat tengah sawah, menghadap Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Itu yang paling terkenang. Itu salah satu sebab bisa akselerasi mungkin ya? harus berada di tempat yang berada di pegunungan gitu. Enggak juga Pak. Suasana sejuk ya. Enak sih itu kalau itu apa namanya tinggal ya. Untuk ya Makanya ini ya kalau nggak salah nanam sayuran. itu cita-cita saya. Oh cita-cita. Cita-cita saya tuh bercocok tanam. Kita kan negara agraris ya.
Ya, betul. Tentu saja kita harus jangan melupakan asal mula kita. Tapi pengalaman udah pernah cocok tanam belum? Ya belum pernah. namanya Cita-cita ya? namanya cita-cita kan. Nah, kali kan. Kalau udah kesampaian kan udah nggak perlu dicita-citakan. Persiapannya apa sih Pak? Udah ada persiapan belum? Nambah persiapan untuk tanah atau Nah. apa? mahal-mahal Pak di Jawa Pak. Di Klaten nggak mahal. Udah mahal ngawur emang. Ya itu nggak tahu ya, itu kalau kita bahas ekonomi mungkin ketemu kenapa bisa mahal itu. Cuma kita ya bisa terima ini, apalagi sebagai PNS kan susah ini. Kita boleh ngomong PNS nggak sih? Enggak. Ya. Nanti di-cut. Thailand dulu lah. Mahal. Tapi ini dalam tahap masih nabung duit. Karena kan saya kan juga anti riba ini. Makanya kalau untuk pinjam, opsi pinjam meminjam tuh masih Nggak kepikiran ya. Iya. Dan nabung aja. Benar aja sih sudah sesuai. memang lebih lama ya. Lebih lama untuk memulai, otomatis untuk prosesnya juga nanti lama lagi. Cuma kan biar maksudnya kan biar berkah lah hasilnya nanti. Iya. Sepakat. Jadi nabung ya untuk persiapannya. Selain nabung apa Pak investasinya Pak? Kalau boleh tahu Pak? Kalau selama ini untuk aku misalkan investasi untuk nyimpen uang yang mau beli tanah itu, aku cuma di reksadana aja sih. Reksadana ya. Opsinya reksadana. Kenapa nggak di tabungan Pak? Kalau Biasa kayak di bank. kalau di tabungan kan nggak apa ya, itu kan ada bunga ya. Itu yang pertama, bunganya itu kan juga nggak cocok juga. Terus yang kedua kan bunganya kecil. Itu kayaknya yang nggak cocok kayaknya Pak. Intinya ini sih. Pas aja reksadana. Jadinya nggak bergerak Pak uang kita. Kayak ada pepatah bilang kan, misalkan 1 rupiah yang diterima hari ini kan lebih berharga daripada 1 rupiah yang diterima besok. Karena kan karena kita negara berkembang kan inflasinya terlalu tinggi ya. Iya, jadinya mata uangnya terus. Iya. Kalau di negara maju inflasi tinggi itu sesuatu yang luar biasa. Kalau di kita hal biasa kayaknya. Nggak biasa, karena inflasi kita itu udah biasa ya. negara berkembang. Kalau misalnya Amerika ini lagi inflasinya lagi tinggi Pak. Iya, udah 3% aja sudah pusing. Heboh itu dunia. Ya Amerika inflasinya tinggi banget. Ini kalau di Indonesia inflasi segitu kayaknya biasa aja ya. Biasa aja, karena Udah biasa ya. kita masih berkembang, jadinya kan memang inflasinya memang tinggi. Itu mungkin jangan-jangan karena orang dulu itu kan meskipun gajinya kecil tapi bisa kebeli Atiniki ya. Nah, Nah kalau sekarang kayaknya gaji Mirip. besar tapi kayaknya nggak kebeli ini. itu susah juga itu kan perkembangan penghasilan kita kan nggak sesuai dengan perkembangan kenaikan harga tanah. Jadinya kita nggak bisa ngimbangi. Kebutuhan pokok aja udah ini Pak ya. Udah sulit, iya. Nah, jadi meskipun kita nominalnya lebih gede dari orang, tapi kekuatan daya beli kita tuh sebenarnya nggak lebih besar dari orang-orang zaman dulu. Jadi bener teman-teman, kalau Pak Mamat ini pinter bahas ekonomi masuk. Nyambung juga kamu. Mantap lah. Nggak salah Pak produser ngundang. Gak rugi pokoknya. Padahal gratis. Cuma sedia bisa goreng sama martabak. Sama ini Pak, dia ridernya itu ini sederhana Pak. Sederhana. Pokoknya ada kopi sama makanan aja udah mau ya. Mantap. Makasih banyak nih udah datang Pak Mamat. Sama-sama Pak Mul. Buat guys hadir di channel Kelas Moto Vlog, mudah-mudahan bisa ketemu lagi kita Pak di channel ya Pak ya. Kalau di kali Pak. Boleh nih Pak, ini episodenya lanjut terus ini. Iya. Kita bahas ekonomi juga masuk nih. Iya. Waduh.
Mungkin nanti sesajinya lebih banyak nih. harus jual mahal bisa aku ini. Besok harga naik. Mumpung belum terkenal Pak. Padahal ini secara pengalaman wah Iya. menjual. Oke, terima kasih banyak Pak Mamat sudah berkenan hadir. Nah, jangan lupa gimana Pak? Siaran Pak. Apa ini? Apa ini? Kayak Jangan sebut orang Pak. iya. Ulang. Oke. Jadi jangan lupa untuk komen, like, sama subscribe. Oke. Thank you. Channel lain. Jangan channel ini ya. Udah ya ini Pak. Tapi tadi Pak. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di channel Kelas Motovlog Motovlog. di program podcast mengalir.